Bab 741, Bab 268, satu serangan membunuh lagi, dua monster iblis ini. Mencari tiket bulanan, garis bawah 2, lebih jauh lagi, mereka juga dapat memilih untuk sementara menghindari Zhou Shen dan Liang Sheng saat ini. Mengingat bahwa situasi di panggung lain telah diselesaikan karena perubahan rahasia surgawi, mereka tidak perlu berurusan dengan dua monster iblis ini saat ini. Bagaimanapun, keadaan pikiran mereka saat ini tidak seimbang. Mereka tidak berani mengakui bahwa mereka agak takut. Insiden yang terjadi sebelumnya di kota abadi panjang umur telah menanam benih ketakutan di hati mereka, yang sekarang sepenuhnya berakar dan bertunas. Setelah memikirkan strategi mereka, Feng Yuan dan rekannya memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dan bersiap untuk pergi ke arena lain untuk mendapatkan peluang energi spiritual sebelum membahas hal lain. Selama mereka tidak menghadapi dua orang, Liang Sheng, mereka masih memiliki kepercayaan diri karena proses pertumbuhan mereka telah sepenuhnya melampaui Raja Dao Void pemurnian rata-rata. Mungkin setelah itu mereka juga dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri secara signifikan, karena tidak seorang pun dapat memastikan apakah kekuatan luar biasa Zhou Shen dan rekannya dikaitkan dengan peluang dari arena. Memikirkan hal ini, Feng Yuan dan anak Kai Yuan saling memandang dan kemudian tidak ragu lagi. Jika mereka terus ragu-ragu, mereka kemungkinan akan menghadapi keruntuhan hati Dao mereka. Karena mereka tidak berani menghadapi Liang Sheng dan Zhou Shen secara langsung untuk saat ini, mereka akan mulai menyerang orang lain terlebih dahulu. Jika mereka bahkan tidak dapat mengalahkan Raja Dao pemurnian Void lainnya, maka mereka layak jatuh di jalan bakat. Setelah Feng Yuan dan rekannya mengambil keputusan, mereka langsung naik ke arena yang sebelumnya kosong, dan kali ini mereka tidak menemui halangan apapun. Arena terapung memang sedang membersihkan jalan bagi mereka. Untuk menghindari pertemuan dini seperti terakhir kali, mereka berpisah dan mengklaim arena di timur dan barat masing-masing. Langkah mereka saat ini langsung menjadi peringatan bagi Raja Dao pemurnian Void lainnya. Karena mereka sendiri harus mengakui bahwa ada sedikit rasa takut di hati mereka terhadap kedua Dao Monarch yang baru dipromosikan ini, lebih baik memulai dengan bersaing di arena yang berbeda. Karena tidak ada yang berani bertaruh apakah peluang di arena adalah alasan mengapa Zhou Shen dan Liang Sheng begitu berbeda. Setidaknya mereka semua memulai dari garis yang sama, tidak ada dari mereka yang tumbuh karena peluang dari arena. Jadi, bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran dan kehilangan nyawa, itu karena kurangnya keterampilan mereka. Memikirkan hal ini, Dao Monarch Void pemurnian lainnya juga naik ke arena, mengambil inisiatif, dan menunggu yang lain untuk menantang mereka. Namun, para kultivator dari garis keturunan mencari kebenaran saling bertukar pandang. Di antara mereka, ada juga Raja Dao pemurnian Void, tetapi jumlahnya sedikit. Jika mereka gegabah naik ke arena dan menantang orang lain secara membabi buta saat ini, mereka khawatir tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Dan tujuan mereka sebenarnya berbeda dari yang lain. Mereka datang hanya untuk memenangkan pengakuan dari langit dan bumi. Meskipun mereka juga berharap untuk mendapatkan kesempatan, mereka tidak ingin kehilangan terlalu banyak. Kematian individu berbakat lainnya tidak berdampak besar pada kekuatan dinasti abadi, tetapi berbeda untuk garis keturunan mencari kebenaran, itu akan menjadi pukulan traumatis. Tetapi jika mereka tidak naik, apakah mereka akan kehilangan pengakuan dari langit dan bumi? Para pemimpin Raja Tao pemurnian Void dari garis keturunan mencari kebenaran saling memandang. Karena mereka tidak dapat membuat keputusan saat ini, mereka mungkin juga berkomunikasi dengan majelis tetua secara langsung. Bagaimanapun, mereka hanya menjalankan tugas mereka. Adapun klan iblis, situasinya berbeda. Saat ini, leluhur klan iblis semuanya sangat santai, tanpa ada niat untuk bersaing di atas panggung. Di mata mereka, bersaing untuk mendapatkan supremasi di arena saat ini sebenarnya akan mengganggu rencana leluhur. Dari penampilan Zhou Shen, mereka sudah memiliki jawabannya. Ketika Zhou Shen membunuh Kaisar Iblis, ekspresinya acuh tak acuh, tetapi ketika harus bersaing dengan klan manusia, ekspresinya benar-benar berbeda. Dari sini, mereka dapat menyimpulkan bahwa Zhou Shen tidak ingin klan Iblis terlibat. Setidaknya, dia tidak benar-benar bermaksud untuk memusnahkan klan Iblis. Karena itu masalahnya, Zhou Shen pasti sudah mengaturnya untuk melakukan ini. Lebih baik mereka menunggu dengan tenang. Mereka percaya leluhur pasti akan memberi mereka jawaban.
Keputusan telah dibuat oleh 3 entitas yang dapat dianggap sebagai kekuatan asli rawa binatang. Saat ini, ketika orang asing terpilih melihat satu demi satu Raja Tao pemurnian kekosongan naik ke arena, mereka tentu tidak akan menunjukkan kelemahan dan segera bereaksi. Tak satu pun dari mereka yang termasuk putra-putra surga yang sombong, dan siapa di antara mereka yang lebih lemah dari yang lain. Namun, ketika mereka naik ke arena, mereka sengaja menghindari Zhou Shen dan kedua rekannya. Mengatakan, tidaklah salah karena pemenang terakhir di antara para kultivator alam kemunculan jiwa juga berhasil menerobos dan bangkit sebagai Raja Tao kekosongan pemurnian. Awalnya, orang ketiga yang mencapai status Raja Tao kekosongan pemurnian ini agak khawatir Raja Tao kekosongan pemurnian lainnya akan segera menantangnya. Namun, yang mengejutkannya, sejak ia membuka matanya, para Raja Tao Void pemurnian lainnya bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, mereka bertarung sengit dengan para Raja Tao Void pemurnian lainnya yang baru saja maju. Awalnya, ia agak lega. Namun, ketika semua arena lainnya telah terisi, hanya menyisakan dirinya, Liang Sheng, dan Zhou Shen tanpa lawan, sebuah ide muncul di benaknya. Ketiganya memiliki kesamaan ini, mereka semua berhasil menjadi Raja Tao Void pemurnian di arena. Karena mereka tidak memiliki lawan, mungkinkah para Raja Tao Void pemurnian ini takut padanya? Ia teringat kembali pada adegan di mana Zhou Shen telah membunuh seorang Raja Tao Void pemurnian dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat tangannya sendiri. Mungkinkah ia juga kuat di antara para Raja Tao Void pemurnian? Ia terkejut dengan pikirannya sendiri, tetapi kemudian merasa semakin masuk akal. Pasti seperti ini, jika tidak, mengapa situasi saat ini menjadi seperti ini? Berpikir seperti ini, ia melihat ke bawah ke arah para Raja Tao Void pemurnian yang berkumpul di berbagai lokasi, matanya agak meremehkan. Orang-orang ini hanya selangkah lebih maju darinya. Sekarang mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangnya, bagaimana mereka bisa disebut jenius? Mungkin tatapannya terlalu terang-terangan meremehkan, sehingga akhirnya, seorang Raja Tao dua pola yang tidak tahan lagi, tidak ingin menunggu lebih lama lagi, dan langsung naik ke arena. Raja Tao dua pola ini berasal dari dinasti abadi yang sama dengan Gaye, namanya Yu Yang. Sebelumnya, Yu Yang hanya berhati-hati terhadap Zhou Shen dan Liang Sheng, inilah sebabnya dia tidak bertindak gegabah untuk sementara waktu namun, baik Zhou Shen maupun sekutunya tidak memandangnya dengan pandangan menghina. Penguasa Dao Void pemurnian ini, yang baru saja menerobos tanpa pencapaian pertempuran apapun, bagaimana dia bisa begitu sombong? Tentu saja, meskipun Yu Yang terbakar amarah, dia tetap sangat berhati-hati. Lagi pula, berdasarkan kejadian sebelumnya, tidak ada jumlah kehati-hatian yang terlalu banyak. Oleh karena itu, setelah menaiki arena terapung, Yu Yang segera menyerang lawannya dengan kekuatan penuh, yang masih menilai dia dan mempertimbangkan apakah akan menguji kekuatannya terlebih dahulu atau tidak. Tetapi pada saat Yu Yang bergerak, dia menyadari bahwa dia telah memikirkan banyak hal, dia bahkan tidak bisa menghindar tepat waktu. Apakah dia mempermalukan dirinya sendiri tadi? Tepat saat dia mencari tahu bagaimana cara bertahan, di bawah serangan kekuatan penuh Yu Yang, penglihatannya tiba-tiba menjadi hitam dan dia pingsan sepenuhnya. Melihat hasil ini, bukan hanya Yu Yang yang tercengang, tetapi juga para penguasa Dao Void pemurnian lainnya di bawah juga tercengang. Bagaimana mungkin penguasa Dao Void pemurnian yang baru naik pangkat ini begitu rapuh? Oleh karena itu, bukankah kesempatan di arena itu luar biasa, tetapi kedua orang aneh itu luar biasa, atau apakah penguasa Dao Void tadi, karena kecerobohan dan kekuatannya yang lebih rendah dibandingkan dengan dua sebelumnya, dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Untuk beberapa saat, seluruh tempat di bawah arena menjadi sunyi karena hasil yang tidak terduga. Kontrasnya begitu mencolok sehingga semua orang menoleh untuk melihat Zhou Shen dan Liang Sheng dalam diam. Mungkinkah keduanya tidak sekuat yang kita duga? Meskipun mereka memiliki pikiran-pikiran ini, tidak ada seorang pun yang terburu-buru untuk masuk ke arena. Pada saat ini, Zhou Shen tidak memperhatikan arena tempat Yu Yang berada. Dia sudah memejamkan mata untuk beristirahat, dia merasa semakin dipengaruhi oleh rahasia surgawi, jadi dia menenangkan pikirannya dalam upaya untuk menyeimbangkan emosinya. Di waktu mendatang, dia tidak akan sombong atau gelisah, dan dia akan tetap tenang. Hanya kondisi pikiran seperti itu yang dapat memastikan dia tidak akan membuat kesalahan lagi. Pada saat itu, Liang Sheng akhirnya terbangun. Setelah sadar kembali,
dia melirik ke arah arena lain tempat para penguasa Dao Void pemurnian saling bertarung. Dia sangat puas dengan hasil ini, karena, menurut prediksi dari layar hukum sebab akibat, pemandangan megah yang ingin dia lihat akan segera terjadi. Menghitung jumlah penguasa Dao Void pemurnian di medan perang, kondisi untuk meluncurkan rencana yang ada dalam pikirannya terpenuhi, jadi dia tidak lagi terlalu memperhatikan. Tidak ada yang berani mengganggunya saat ini, jadi dia menikmati waktu luangnya. Melihat Zhou Shen juga melihat ke arahnya, Liang Sheng hanya menanggapi dengan senyuman. Zhou Shen kemudian membungkuk dengan hormat, sama seperti sebelumnya, dia punya alasan sendiri untuk bersikap seperti ini. Bahkan sekarang, dia masih dalam tubuh manusia, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh hingga pencapaiannya yang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak perlu menyimpan dendam terhadap Liang Sheng. Dia bisa terus bersembunyi di belakangnya dan meraup keuntungan dari konflik orang lain. Itu akan menjadi rencana terbaik. Melihat ini, Liang Sheng segera menebak pikiran Zhou Shen. Tampaknya Zhou Shen sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk bersembunyi dan yakin bahwa dia tidak bisa melihatnya. Karena pihak lain ingin bermain sandiwara, dia akan ikut bermain. Melihat tatapan Liang Sheng yang penuh arti, Zhou Shen terkejut. Dan karena Dao Lord pemurnian Void tadi terbunuh dalam satu pukulan oleh Yu Yang, sudah ada keinginan untuk mendapatkan kesempatan lagi. Zhou Shen kebetulan melirik ke bawah ke area di bawah arena dan tiba-tiba, seseorang tidak tahan dengan sikap Zhou Shen dan dengan berani berdiri. Aku ingin melihat seberapa berat dirimu, kamu dengan berani meremehkan dirimu sendiri. Zhou Shen secara alami, menyambut setiap penantang. Pada saat ini, arena lainnya sudah ramai. Artinya, semakin banyak jenius pemurni Void yang bersaing dengannya untuk mendapatkan kesempatan. Jika demikian, dia harus mencobanya, tetapi dia tidak boleh menggunakan semua kekuatannya. Mari kita mulai dengan 30% untuk saat ini. Dengan demikian, pemandangan yang mengerikan itu terjadi lagi. Penguasa Dao pemurni Void yang baru saja melangkah ke panggung dibunuh langsung oleh Zhou Shen dalam satu gerakan. Hal ini tentu saja membuat penguasa Dao pemurni Void di bawah gelisah. Ternyata Zhou Shen juga sedang tampil. Dia dan Liang Sheng bukanlah orang biasa, dan Yu Yang hanya beruntung telah menantang seorang yang lemah. Jadi, apa yang harus dia lakukan sekarang? Untuk beberapa saat, seluruh panggung terapung di bawah menjadi sunyi rawa binatang buas. Arena terapung. Pada saat ini, Liang Sheng dan Zhou Shen berdiri di arena, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tatapan mereka sangat acuh tak acuh. Meskipun demikian, tanpa alasan apapun, Raja Dao Kekosongan Pemurnian, yang berada di bawah panggung, merasakan tekanan meningkat. Alasan utamanya adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Liang Sheng dan yang lainnya terlalu mencengangkan. Bahkan para jenius teratas dari Kekosongan Pemurnian di bawah panggung, yang masih percaya diri untuk tidak kalah, tidak berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Dengan mengingat hal itu, tidak perlu bertarung dengan keras kepala. Beberapa jenius Raja Dao Kekosongan Pemurnian telah berubah pikiran pada saat ini. Faktanya, mereka tidak salah berpikir seperti ini. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak perlu memaksakan sesuatu, mereka juga tidak perlu mengirim umpan meriam untuk menguji kekuatan lawan mereka. Itu hanya akan menghasilkan lebih banyak korban. Oleh karena itu, pikiran itu terlintas di benak para jenius terbaik di antara para Raja Dao Kekosongan Pemurnian. Mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Namun, mereka membutuhkan kerja sama orang lain. Jika tidak, akan ada banyak masalah kecil yang timbul dari kekacauan. Dengan mengingat hal ini, para jenius teratas saling bertukar pandang, dan dalam diam, setuju untuk bekerja sama. Setelah mendiskusikan hasilnya, seseorang bersiap untuk melangkah maju. Siapapun yang menghadapi, Zhou Shen, atau Liang Sheng nanti hanya bisa menang tetapi tidak kalah. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, mereka semua mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Ini tidak hanya terbatas pada penggarap jenius manusia, tetapi juga untuk semua penggarap dengan bakat tertinggi di klan manusia dan klan iblis yang hadir, yang sekarang merasakan rahasia surgawi pada saat ini. Tahap selanjutnya dari jalan bakat telah dimulai, mengakhiri pertempuran arena. Apa yang sedang terjadi? Mengikuti informasi yang tiba-tiba ini, semua orang dan iblis yang hadir sedikit tercengang. Tampaknya era keemasan ini berbeda dari yang sebelumnya, karena belum pernah ada pergolakan seperti ini sebelumnya.
Perubahan mendadak dalam rahasia surgawi ini membuat para jenius, yang awalnya berniat untuk mengambil tindakan, menghentikan langkah mereka untuk sementara dan menyaksikan perubahan tersebut. Di kedalaman mata Zhou Shen di arena, ada sedikit kebingungan. Mengapa rahasia surgawi tiba-tiba menghentikan pembunuhan di arena? Namun, karena rahasia surgawi telah mengingatkan mereka, tidak akan ada seorang pun dari bawah arena yang dapat menantang mereka. Jika rahasia surgawi mencegah pembunuhan, siapa yang dapat melakukan apapun? Zhou Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik arena lainnya. Para Daom Monark yang bertarung itu seimbang, masing-masing dengan metode mereka sendiri, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul untuk sementara waktu. Bahkan jika seseorang muncul sebagai pemenang dari bentrokan itu, sebagian besar akan menjadi kemenangan yang pahit. Namun, ekspresi mereka tidak menunjukkan penyesalan, hanya kegembiraan yang besar. Saat mereka menang atas lawan-lawan mereka, energi spiritual yang sangat besar yang turun dari langit sudah dapat menebus semua kekalahan mereka. Itu layak menjadi kesempatan era keemasan, bahkan hanya sebagian kecil saja dapat menyelamatkan mereka dari 100 tahun kultivasi. Itu benar-benar era keemasan. Saat pertempuran arena berakhir satu demi satu, para pemenang segera duduk di arena untuk berkultivasi, ingin segera mengubah kesempatan itu menjadi kekuatan mereka sendiri. Sedangkan bagi para pecundang di arena, hanya ada satu hasil, punahnya jalur mereka. Tubuh mereka akan menjadi nutrisi bagi permukaan rawa binatang, membuat warna darah di tanah semakin terlihat. Saat Liang Seng merasakan perubahan dalam rahasia surgawi, dia awalnya tertegun, lalu dia tidak bisa menahan rasa gembira. Dia tidak menyangka tahap selanjutnya akan lebih cepat dari yang dia hitung. Namun, bagi Liang Seng, ini sebenarnya hal yang baik. Dengan cara ini, semua cara yang telah diatur sebelumnya untuk arena terapung akan terhapus oleh rahasia surgawi, tidak meninggalkan jejak. Ketika saatnya tiba, persepsi rahasia surgawi akan menjadi lebih kabur. Bahkan kekuatan besar penggarap independen seperti Zizai mungkin hanya dapat menyimpulkan ide perkiraan, yang memberi Liang Seng lebih banyak ruang untuk beroperasi. Bagaimanapun, ini seperti jaminan. Paling tidak, langit dan bumi tidak peduli dengan pengaturan Liang Seng. Sebaliknya, mereka mengikuti pengaturannya dan menebusnya, menciptakan tahap baru. Semua ini berada dalam rencana yang mungkin telah disimpulkan Liang Seng mengikuti hukum sebab dan akibat, dan itu masih merupakan salah satu hasil yang lebih baik. Ini juga sebabnya Liang Seng sebelumnya muncul dalam perang jenius. Liang Seng tidak pernah menyangka bahwa langit dan bumi akhirnya akan memilih rencana yang paling membantunya. Pada saat ini, apakah para penggarap berbakat surgawi memiliki kartu trump atau tidak berdampak pada Liang Seng. Dengan kekuatan seperti itu, Liang Seng tentu saja tidak perlu khawatir. Namun, Liang Seng tidak akan sombong. Jika jalan bakat benar-benar sesederhana itu tidak akan disebut zaman keemasan. Dengan kata lain, meskipun langit dan bumi telah membantu Liang Seng, akan ada lebih banyak liku-liku yang akan datang. Yang perlu dilakukan Liang Seng selanjutnya adalah berjuang untuk peluang selangkah demi selangkah dengan hati-hati. Pada akhirnya, pemenangnya hanya bisa menjadi dirinya. Dia menginginkan segalanya. Saat Liang Seng merenung, dengan satu demi satu tubuh jatuh ke tanah dari arena terapung, semua pertempuran telah ditentukan, dan tidak ada penantang baru yang muncul. Semua jenius di tanah sedang menunggu peluang baru yang muncul dalam persepsi rahasia surgawi. Sementara itu, para kultivator yang menang juga terbangun satu persatu dari kultivasi mereka. Ekspresi mereka yang awalnya bersemangat karena mendapatkan wawasan melalui kultivasi langsung dibayangi oleh suasana muram di bawah mereka, dan hati mereka yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Untuk beberapa saat, seluruh rawa binatang menjadi tenang, dengan semua orang menunggu, bahkan Liang Seng memiliki ekspresi yang sama di permukaan. Akhirnya, pertama, mereka mendengar suara gemerisik, diikuti oleh raungan yang memekakkan telinga secara bertahap. Ekspresi para jenius yang berdiri di tanah berubah, dan tanpa ragu-ragu, mereka terbang ke udara dengan pengikut mereka di belakangnya. Pada saat ini, permukaan rawa binatang bergelombang seperti ombak, dan bahkan leluhur Kaisar Iblis agak bingung dengan pemandangan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Segera setelah itu, tanah rawa binatang yang berlumuran darah mulai berputar perlahan, dan pola-pola perlahan muncul. Saat pola-pola itu menjadi semakin jelas, ekspresi di wajah semua sombong surgawi di langit mulai berubah. Apakah ini papan catur?
Saat garis-garis tebal yang bersilangan muncul di permukaan rawa binatang, papan catur bawah tanah yang besar juga muncul di tanah. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka di papan catur, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Pada saat ini, salah satu arena terapung tiba-tiba jatuh, dan sombong surgawi yang sebelumnya menang berdiri di atasnya berteriak kaget tanpa peringatan apapun. Ini tampaknya memicu efek domino, satu jatuh, lalu yang lain, dan segera semua arena terapung jatuh dari langit dan mendarat di papan catur. Zhou Shen dan Liang Sheng termasuk di antara beberapa bidak catur terakhir yang jatuh. Wajah Liang Sheng menunjukkan kepanikan pada situasi ini, tetapi tidak ada yang tahu betapa tenangnya dia di dalam. Itu karena ini adalah salah satu hasil yang telah dia prediksi. Namun, karena perubahan dalam rahasia surgawi, situasi saat ini sedikit berbeda dari perhitungannya sebelumnya. Setidaknya perubahan pada papan catur tidak lagi di bawah kendalinya. Seperti kata pepatah, rahasia surgawi seperti pisau, dan manusia tidak bisa melawan surga. Untungnya, pengaturan sebelumnya tidak mengungkapkan niatnya yang sebenarnya ke surga dan bumi, jadi perubahan dalam rahasia surgawi ini hanya ciptaan kedua berdasarkan situasi dangkal dari rencananya sebelumnya. Namun, untuk berada di sisi yang aman, Liang Sheng masih menyimpulkan situasi berikut berdasarkan hukum sebab dan akibat, sehingga dia bisa menebak tantangan rahasia surgawi berikutnya. Saat arena terapung itu jatuh satu persatu ke papan catur, semua kultivator sombong surgawi yang melayang di udara juga mencoba yang terbaik untuk merasakan ki dari papan catur yang bersilangan itu. Saat arena Liang Sheng mendarat di papan catur, beberapa saat kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya. Sekarang, dia samar-samar telah menyimpulkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Jika memang begitu, seolah-olah itu dibuat khusus untuknya, bahkan lebih menguntungkan baginya. Apakah dia mengambil naskah protagonis itu? Ingatlah bahwa dia telah datang selangkah demi selangkah dari dunia fana. Jika sombong surgawi yang berbakat ini direduksi menjadi manusia fana lagi, bagaimana nasib mereka? Transformasi fana. Pada saat ini, Liang Sheng tidak dapat memahami mengapa rahasia surgawi mengaturnya seperti ini, tetapi bagaimana perasaannya tentang hal itu tidak lagi penting dan tidak layak disebutkan. Sekarang setelah semua arena terapung mendarat di papan catur seperti bidak catur, semua kultivator sombong surgawi tidak dapat menahan napas. Mereka tidak yakin tentang situasi yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, sesuatu yang tidak dapat mereka prediksi sebelumnya mungkin terjadi. Seperti yang diharapkan, saat bidak catur arena terapung mendarat, mereka tampak seperti bidak catur putih, membuat papan catur tampak agak kosong. Di mana bidak catur hitam? Tepat saat semua kultivator sombong surgawi merenungkan mengapa tidak ada bidak catur hitam di papan catur, tanah berlumuran darah di permukaan tiba-tiba membengkak menjadi bongkahan besar, naik ke udara dan mengembun. Pada saat berikutnya, bidak catur berwarna darah jatuh ke papan catur, diikuti oleh lebih banyak bidak catur berwarna darah yang naik dari tanah, dengan cepat memenuhi seluruh tata letak catur. Di bawah warna-warna putih dan darah yang saling bersilangan, hanya tersisa dua ruang kosong di papan catur, dan ki samar yang tak terlukiskan. Langsung mengenai persepsi para kultivator klan manusia dan iblis. Melihat ini, Liang Sheng mengerti bahwa rahasia surgawi telah tercapai, tetapi suasana papan catur yang menakutkan mungkin membuat para kultivator lain merasa tidak nyaman. Meskipun mereka semua adalah sombong surgawi yang berbakat, mereka tidak bisa menahan perasaan mati rasa saat menghadapi kemunculan papan catur yang tiba-tiba ini. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Di tengah kekhawatiran mereka, bidak catur berwarna darah dan putih di papan catur mulai menyatu. Para kultivator pemenang di arena belum bereaksi ketika mereka tiba-tiba tersapu oleh angin puyuh yang terbentuk oleh penggabungan bidak catur dan menghilang ke dalam pusaran. Setelah melihat semua orang yang tersisa menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan angin puyuh yang berputar dan menderu di tempat. Hu Fei dari leluhur Kaisar Iblis sebenarnya adalah orang pertama yang mengambil tindakan. Setelah mendengar pesan rahasia Hu Fei, leluhur Kaisar Iblis lainnya ragu sejenak sebelum mengikutinya. Adapun para prajurit dan prajurit di bawah komando mereka, mereka juga secara alami dibawa ke pusaran oleh mereka. Jumlahnya mencapai puluhan juta. Dalam situasi di mana segala sesuatunya masih belum jelas, para kultivator sombong surgawi tidak tahu apa yang sedang terjadi dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun, Hu Fei dan leluhur Kaisar Iblis lainnya terjun ke dalam pusaran angin tanpa ragu-ragu.
Melihat pusaran angin menelan klan iblis dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelahnya, para sombong surgawi lainnya mengambil keputusan dan tidak ragu lagi. Karena klan iblis telah memasukinya, sebagai sombong surgawi dari klan manusia, dan jika mereka ingin bersaing untuk mendapatkan kesempatan, bagaimana mungkin mereka tidak mengambil risiko? Awalnya, mencari kekayaan dan bahaya adalah norma di era keemasan, tetapi ada terlalu banyak kecelakaan yang terjadi di arena sebelumnya, menyebabkan para kultivator sombong surgawi menjadi sedikit khawatir, dan itulah sebabnya mereka lebih lambat bertindak. Karena mereka telah membuat keputusan, para kultivator sombong surgawi ini adalah orang-orang yang tegas yang tidak membuang-buang waktu lagi. Kultivator dinasti abadi Sie, ikuti aku. Karena beberapa orang mulai melemparkan diri mereka ke dalam pusaran angin, yang lain secara alami mengikuti. Dalam waktu singkat, seluruh permukaan rawa binatang menjadi kosong. Hanya suara isak tangis angin yang tersisa, menceritakan kisah-kisah luas yang tak ada habisnya. Kota abadi umur panjang. Pada saat ini, kultivator independen Zizai tidak lagi berbaring santai di kursinya. Setelah merasakan perubahan dalam rahasia surgawi rawa binatang, dia agak tercengang, dan ekspresinya masih agak tidak percaya. Dia juga berkontribusi pada susunan besar arena terapung, jadi dia sangat menyadari seluk-beluk arena terapung. Namun, dia tidak menyangka bahwa susunan itu, yang awalnya dibangun secara artifisial oleh muridnya Liang Seng, pada akhirnya akan digunakan oleh langit dan bumi. Muridnya dapat dianggap sebagai penghias langit dan bumi, dan mereka tidak dapat mengatakan apapun tentang itu. Yang dapat mereka katakan hanyalah bahwa rahasia surgawi bekerja seperti pisau. Bahkan jika kamu merencanakan dengan sempurna, pada akhirnya, selama langit dan bumi menekanmu dan merasakan bahwa kamu seharusnya tidak ada, kamu mungkin akan tanpa sengaja menjadi bagian dari rahasia surgawi. Sama seperti sekte kebebasan surgawi sempurna, sejak leluhur guru pertama mencari kebebasan besar di bawah naungan rahasia surgawi, mereka sebenarnya masih berada di bawah aturan langit dan bumi. Namun, kultivator independen Zizai tidak memikirkan hal-hal ini saat ini, tetapi sebaliknya, ia mulai mengkhawatirkan keselamatan muridnya. Sebelumnya, ia yakin bahwa ia dapat mengambil tindakan pada saat pertama, dan bahkan jika terjadi kecelakaan dengan Liang Seng, tidak akan ada bahaya. Namun sekarang, rahasia surgawi telah menjadi sangat jelas, dan bagian kedua dari jalan bakat telah dibuka. Kecuali bagi biksu surgawi sombong yang masih dapat memasuki lapangan nanti, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh tua abadi ini. Bahkan para orang suci tua abadi dari tanah suci hanya dapat menonton saat ini. Memang, bagaimana langit dan bumi dapat dengan mudah memberikan kesempatan mereka? Muridnya sebelumnya telah menemukan celah, dan sekarang langit dan bumi telah menambalnya. Selanjutnya, semuanya tergantung pada keberuntungan muridnya sendiri. Memikirkan hal ini, kultivator independen Zizai merasakan kilain dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah timur laut. Pendeta Tao tua berambut putih, yang sebelumnya adalah perwakilan Tanah Suci, tampaknya telah menghela napas lega dan langsung menuju luar angkasa, seolah-olah telah menyingkirkan beban berat. Alasan para perwakilan Tanah Suci ini meninggalkan dinasti abadi utama adalah sederhana, tugas mereka sebagai pelindung telah selesai. Pada saat ini, tahap kedua dari tantangan jalan terpilih zaman keemasan telah dibuka, dan dengan rahasia surgawi yang secara resmi campur tangan, jika seseorang ingin melanggar aturan, langit dan bumi secara alami akan menanganinya sendiri. Melihat situasi ini, kultivator independen Zizai diam-diam menghela napas, dan mulai sekarang, semuanya bergantung pada keberuntungan muridnya sendiri. Tentu saja, jika dia merasakan bahwa muridnya berada dalam krisis yang mengancam jiwa dengan menggunakan teknik kebebasan surga sempurna, dia tidak akan hanya patuh menunggu surga dan bumi melakukan apa yang mereka inginkan. Meskipun melakukan hal itu mungkin membuat surga dan bumi marah, skenario terburuknya adalah lenyapnya sekte kebebasan surga sempurna dari dunia. Sebagai satu garis keturunan, gerbang bebas akan dianggap dirugikan oleh surga dan bumi jika muridnya meninggal sebelum dia. Dia yakin dalam hatinya karena aturan ini yang telah ada sejak zaman kuno. Muridnya tidak akan pernah mati, dan ini adalah keyakinan utama gerbang bebas untuk bertahan hidup. Jika bukan karena ini, dia, kultivator independen Zizai, tidak akan bertahan hidup di tangan orang suci abadi kuno pada tahun-tahun itu. Dinasti abadi kemenangan timur, ibu kota Solsong. Kaisar Dongsheng, ditemani oleh para abdi dalamnya, keluar dari dimensi tersembunyi dan kembali ke dunia.
Ling Susi dan yang lainnya bergegas ke istana untuk memberi penghormatan sesegera mungkin. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Itu karena tahap kedua dari jalan terpilih telah dibuka, dan bagi mereka yang bukan benih terpilih, memasuki jalan terpilih akan menjadi jalan buntu. Bukan hanya dinasti abadi kemenangan timur, tetapi tindakan semua dinasti abadi di 10.000 alam adalah sama. Namun, masih ada orang-orang yang merasa rahasia surgawi akhirnya mengambil keputusan dan berangkat ke kota abadi panjang umur. Rahasia surgawi seperti ini, membuat mereka sangat sulit untuk melepaskan kesempatan mereka. Karena langit dan bumi mendukung mereka sebagai terpilih, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan mereka? Saat tahap kedua dari jalan terpilih dibuka, para terpilih yang benar-benar perkasa yang dapat merasakannya akhirnya mulai menuju kota abadi panjang umur. Mereka memiliki peluang besar dan kekayaan besar dan merupakan murid inti sejati dari dinasti tersebut. Menurut catatan masa lalu, tahap pertama dari jalan terpilih bahkan tidak sepadan dengan usaha mereka. Namun kini saatnya telah tiba, dan mereka belum mengetahuinya, tetapi setelah yang terpilih di rawa binatang memasuki pusaran, mereka terbangun beberapa saat kemudian dan mendapati diri mereka benar-benar bingung. Apakah aku telah menjadi manusia sekarang? Saat berikutnya, meskipun mereka berada dalam tubuh manusia, rahasia surgawi memasuki telinga mereka, yang membuat mereka merasa gembira di tengah kebingungan mereka. Jalan terpilih, tahap kedua. Transformasi manusia tempat tanpa nama. Di dalam rumah besar biasa, Liang Seng perlahan terbangun. Awalnya, dia masih sedikit pusing, tetapi di saat berikutnya, dia benar-benar terbangun. Dia tidak sadarkan diri dan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, untungnya, dia tidak menemui bahaya apapun. Saat dia sadar, dia menerima informasi dari rahasia surgawi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk melihatnya. Ketidakpercayaan di matanya dan ekspresinya yang sedikit jelek menceritakan kisahnya. Transformasi fana. Dia tidak menyangka tahap kedua jalan bakat akan begitu sulit, memaksa semua orang kembali ke titik awal yang sama, mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menonjol dari kerumunan. Pada saat ini, dia berada di ruang yang tidak dikenal, dan setelah diubah menjadi manusia oleh rahasia surgawi, tidak banyak informasi yang terungkap. Semuanya perlu dieksplorasi sendiri. Setelah mencerna semua informasi dari rahasia surgawi, Liang Seng mulai merasakan kondisinya sendiri. Ia merasa bahwa kultivasinya yang kuat ditekan oleh kekuatan yang bahkan lebih kuat, sama seperti manusia biasa. Namun, itu berada di bawah pengaruh kitab suci keabadian yang menaik. Pada saat ini, jantung Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar, seolah-olah ia telah menjadi serangga di bawah rahasia surgawi. Karena ketika ia melangkah ke arena terapung, Liang Seng tidak berani mengungkapkan keberadaan sutra abadi primordial. Siapa yang tahu bagaimana sikap Dao surgawi terhadap metode kultivasi kuno sekarang? Pada saat itu, untuk sepenuhnya mengintegrasikan dirinya ke dalam rencana, ia menyembunyikan sutra abadi primordial di bawah atribut penyembunyian panel data dan hanya mengekspos kultivasi alam kekosongan pemurniannya. Namun, sekarang, dengan perlindungan atribut penyembunyian panel data, ia diam-diam beralih ke sutra abadi primordial, dan hasilnya memang kejutan yang menyenangkan. Di bawah transformasi fana rahasia surgawi, ia tidak benar-benar tidak berdaya. Meskipun 99% kultivasi dalam tubuhnya ditekan oleh langit dan bumi, masih ada 1% kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang kuat. Hanya dengan 1% kekuatan tubuhnya, dia bisa melampaui Naschen Soul Master dan bahkan menyamai mereka yang berada di alam transformasi keilahian. Ini memungkinkannya untuk menjadi individu yang tak tertandingi dalam tahap jalan bakat ini, seperti serangga. Bagaimana mungkin individu berbakat lainnya, yang hanyalah manusia biasa, dapat bersaing dengannya? Mungkin di bawah aturan surgawi dan bumi, setiap orang dipaksa untuk menjalani transformasi fana, untuk memastikan bahwa setiap orang bersaing secara adil, tetapi sekarang. Memikirkan hal ini, bibir Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit melengkung. Setelah itu, Liang Seng juga mencoba mengoperasikan teknik sutra abadi primordial di dalam tubuhnya, tetapi hasilnya tidak terduga. Sutra abadi primordial dapat diaktifkan secara samar, meskipun dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah itu, ia beralih ke kitab suci keabadian yang menaik, dan tidak ada respons di tubuhnya, semua kultivasinya seperti kolam yang tergenang. Setelah beberapa percobaan, Liang Seng yakin bahwa ia memiliki kekuatan kultivasi. Atas perintah hatinya,
ia melihat 1 inci kekuatan spiritual di ujung jarinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Selain tubuhnya, ia bahkan dapat menggunakan kekuatan spiritual, jadi bagaimana ini bisa dianggap sebagai transformasi fana? Dengan kekuatan spiritual, ia dapat menggunakan arai, memurnikan senjata, menggambar jimat, meskipun kultivasinya terbatas, ia hanya dapat menggunakan teknik dasar paling banyak. Tapi itu sudah cukup. Selain itu, mengingat kekuatan fisiknya sendiri, itu benar-benar tidak terkalahkan. Keamanannya sekarang terjamin. Memikirkan kembali pertanda keberuntungan besar yang ia tunjukkan di bawah hukum sebab dan akibat sebelumnya, ia sekarang bahkan lebih percaya diri dengan rencananya. Namun, Liang Seng tidak punya ide lain untuk saat ini. Dia bermaksud mengikuti petunjuk rahasia surgawi dengan benar. Bagaimanapun, ujian transformasi fana surgawi dan bumi baru saja dimulai, jadi dia seharusnya bukan pelopor. Selain itu, Liang Seng masih memiliki beberapa keraguan. Meskipun semua orang sekarang adalah transformasi fana dan tidak dapat merasakan sedikit pun energi spiritual, rahasia surgawi masih meninggalkan secercah harapan. Latihan seni bela diri. Mempelajari seni bela diri untuk menerobos Dao. Ini adalah hal yang membingungkan Liang Seng di bawah rahasia surgawi. Setelah perubahan drastis dalam kultivasi kuno, di bawah metode latihan modern, seni bela diri telah menjadi jalur dengan peringkat terendah, tidak ada seorang pun yang mampu menerobos penghalang ini. Selain dari silsilah mencari kebenaran dengan metode pelatihan horizontalnya dan klan iblis dengan tubuh mereka yang kuat, siapa lagi yang bisa menerobos di dunia kultivasi? Apakah Dao Surgawi mencoba membantu para kultivator dinasti abadi menebus kekurangan fisik mereka, atau apakah itu merencanakan sesuatu yang lain? Apakah itu mencoba untuk mengintegrasikan kembali silsilah mencari kebenaran, atau apakah klan iblis akan kembali? Memikirkan hal ini membuat Liang Seng pusing, terutama karena kultivasinya dibatasi. Kemampuan ilahinya di bawah hukum sebab akibat telah lama dikaburkan oleh langit dan bumi, dan dia tidak dapat melihat pemandangan apapun. Untungnya, kemampuan dasar mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan tetap ada. Berita bahwa mereka bisa berlatih seni bela diri juga merupakan kabar baik bagi para kultivator berbakat lainnya setelah transformasi fana karena langit dan bumi masih memberi mereka secercah harapan. Setelah memikirkannya, Liang Seng secara kasar memahami situasinya saat ini. Begitu dia memastikan bahwa tidak ada masalah, dia bangkit dan membuka gerbang utama. Dalam sekejap, hiruk-pikuk mengalir ke telinganya. Melihat pemandangan yang ramai di hadapannya, Liang Seng tidak bisa menahan perasaan deja vu, seolah-olah dia telah kembali ke kota Jinsu. Suara pedagang kaki lima di kedua sisi jalan dan arus orang terasa begitu nyata. Dunia manakah ini? Pada saat ini, Liang Seng diam-diam melirik kerumunan yang lewat, dan ada beberapa wajah yang dikenal di antara mereka, tetapi mereka semua adalah manusia biasa, dengan hati-hati keluar dari rumah mereka. Menarik. Beberapa orang berbakat sudah mulai menjelajahi kebenaran dunia ini, dan dia tidak boleh membuang waktu lagi. Memikirkan hal ini, Liang Seng melangkah maju dengan langkah besar. Dia tidak mempermasalahkan perhatian orang-orang yang punya motif tersembunyi dan mulai mengamati kota baru itu selangkah demi selangkah sambil berjalan. Kedai teh, toko anggur, pasar. Tidak ada perbedaan antara semua ini dan dunia fana, tetapi di 2 atau 3 jalan yang telah dilaluinya, ada ratusan aula seni bela diri besar dan kecil. Berapa banyak orang di kota itu. Disinilah seharusnya para talenta transenden berlatih seni bela diri setelah transformasi fana mereka. Saat ini, dia telah melihat wajah-wajah yang dikenalnya mencoba bergabung dengan aula seni bela diri. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki ide ini. Ketika dia kembali ke jalan tempat tinggal aslinya, dia menemukan bahwa orang-orang mulai belajar seni bela diri di pintu masuk aula seni bela diri. Para biksu arogan surgawi ini tampaknya memiliki ide, berpikir bahwa level ini adalah tentang berlatih seni bela diri, dan mencapai seni bela diri dengan tubuh fana. Namun, Liang Seng tidak mengikutinya. Setelah memutar 2 jalan di sekitar kediamannya, dia kembali ke kamarnya, menutup gerbang utama, dan bersiap untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di antara para talenta transenden, beberapa orang memiliki reaksi yang sama dengannya. Mereka semua adalah orang-orang yang berhati-hati, jadi mereka tidak membuat keputusan di awal. Di dalam ruangan, jari-jari Liang Seng mengetuk meja dengan lembut. Seni bela diri tidak asing bagi Liang Seng. Bagaimanapun,
Dia telah menembus alam bawaan di kota Jinzhou dan mencapai alam yang tidak dapat dicapai dalam seni bela diri. Saat itulah dia mengambil risiko memasuki dunia kultivasi. Namun, sejak awal, dia mengambil jalan yang salah dan terkekang oleh ramuan. Baru setelah dia mempraktikkan teknik kuno, dia benar-benar memulai jalur kultivasi. Dibandingkan dengan teknik modern, sangat sulit untuk mempraktikkan teknik kuno, tetapi di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, semuanya tidak menjadi masalah. Meskipun sulit untuk mempraktikkan teknik kuno, teknik tersebut juga memiliki efek untuk menempa tubuh fisik, jadi saat ini, kekuatan fisik Liang Seng mungkin seperti dewa dan iblis kuno saat berlatih seni bela diri. Jadi bagi Liang Seng, berlatih seni bela diri tidak perlu disebutkan, tetapi dia masih merenungkan niat Dao Surgawi. Apakah ini hanya tentang mempelajari seni bela diri dan membiarkan para kultivator berbakat memulai dari jalur yang sama? Kelihatannya seperti ini di permukaan, tetapi intuisi pertama Liang Seng tidak seperti ini, tetapi bagaimana Dao Surgawi itu, akan jelas nanti. Dengan pemikiran ini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mungkin dapat membunuh seorang raja sejati jiwa baru lahir hanya dengan satu pukulan. Pada hari-hari berikutnya, Liang Seng masih tidak melakukan apa-apa. Saat dia berjalan-jalan di sekitar kota, dia mengumpulkan semakin banyak informasi saat dia berjalan melalui setiap sudut kota. Orang-orang klan manusia di sini tidak bebas dari rasa khawatir, karena hutan di luar kota sangat berbahaya, dan binatang iblis mengawasi klan manusia dengan saksama. Dari waktu ke waktu, binatang iblis akan menyerbu kota, dan tulang punggung perlawanan terhadap klan iblis adalah berbagai balai seni bela diri di kota tersebut. Oleh karena itu, ada banyak balai seni bela diri di sebuah kota. Mereka adalah penjaga kota, tetapi warisan balai seni bela diri di sini secara mengejutkan mirip dengan Huaxia kuno, sangat konservatif. Jika Anda tidak dapat menjadi murid langsung balai seni bela diri, Anda tidak dapat mempelajari keterampilan dasar dan menjadi master sejati. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Fakta bahwa kota-kota manusia masih dapat bertahan di bawah invasi klan iblis menunjukkan bahwa kekuatan seniman bela diri tidak kalah dengan klan iblis. Selain warisan yang keras ini, ia bahkan menduga bahwa balai seni bela diri sengaja seperti ini untuk mengkonsolidasikan status mereka. Balai seni bela diri melindungi warga, sehingga mereka secara alami menikmati dukungan dari pajak kota. Orang-orang tidak memiliki keluhan tentang ini. Jika Anda ingin menjadi makhluk yang lebih tinggi, pergilah berlatih seni bela diri. Namun, seni bela diri itu sulit, dan tidak semua orang bisa berhasil. Setelah memahami situasi umum dunia ini, Liang Seng pernah diam-diam memanjat tembok kota di malam hari dan melihat bahwa bagian luar memang penuh dengan bahaya, dan ada banyak binatang iblis. Karena Liang Seng telah menjelajahi setiap sudut kota, kekuatan berbagai master sekolah seni bela diri bervariasi, dengan yang tertinggi sebanding dengan seorang kultivator jiwa baru lahir. Artinya, kekuatan Liang Seng saat ini tidak tertandingi di kota, dan dari sini, ia juga dapat menyimpulkan kekuatan binatang iblis di luar kota. Oleh karena itu, Liang Seng juga menyelinap keluar kota, memeriksa hutan berbahaya di luar kota. Kekuatan binatang iblis sebagian besar adalah seni bela diri fisik, dan tidak ada yang disebut kemampuan ilahi. Apakah ini hanya dunia seni bela diri? Apa yang ingin dilakukan Dao Surgawi? Liang Seng tidak dapat memahami hal ini. Namun, setelah mengetahui perbandingan kekuatan antara klan manusia dan klan iblis di dunia ini, ia juga membuat keputusan akhir. Bergabunglah dengan olah seni bela diri, berpartisipasilah dalam alur cerita utama dunia ini, dan dia pasti akan mengetahui apa yang direncanakan Dao Surgawi. Akademi Seni Bela Diri Heng Xing. Liang Seng menatap papan nama olah seni bela diri, dan tanpa ragu-ragu, melangkah masuk. Seorang murid melihat orang asing datang dan segera berhenti di depan Liang Seng. "Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Nama saya Liang Seng, dan saya ingin belajar bela diri." Setelah Liang Seng berbicara, pihak lain tidak menunjukkan keterkejutan. Selama ini, lebih dari 30 pria dewasa telah datang untuk belajar bela diri. Jika sebelumnya, aula seni bela diri tidak akan pernah menerima murid dewasa, tetapi karena suatu alasan, kepala sekolah tiba-tiba mengalah dan menerima murid-murid dewasa ini. Tidak hanya Akademi Seni Bela Diri Heng Xing, tetapi aula seni bela diri lainnya juga melakukan hal yang sama. Sebagai murid aula seni bela diri,
mereka secara alami memiliki beberapa keraguan, tetapi karena kepala sekolah secara pribadi memerintahkannya, tidak ada yang berani menolak. Kamu tahu aturan untuk bergabung dengan aula seni bela diri, kan? Liang Seng mengangguk, mengeluarkan 10 tael perak, yang merupakan aturan yang secara bertahap terbentuk setelah para biksu arogan surgawi ini bergabung dengan aula seni bela diri. Melihat 10 tael perak, murid aula seni bela diri itu mengangguk dan membawa Liang Seng masuk. Sepertinya kalian juga tahu peraturan Akademi Seni Bela Diri Heng Sing kami. Kalian semua mulai belajar seni bela diri setelah menjadi dewasa, jadi jika kalian tidak melatih kekuatan batin kalian dalam waktu 1 bulan, kalian harus meninggalkan aula seni bela diri, dan 10 tael perak ini tidak akan dikembalikan. Saya akan mengatakannya terus terang sekarang, karena akar kalian telah terbentuk, akan sangat sulit bagi kalian untuk berhasil dalam seni bela diri. Saya masih bisa memberi kalian kesempatan untuk menyesalinya. Begitu kalian mendaftar nanti, kalian tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Apakah kalian masih yakin ingin bergabung dengan Akademi Seni Bela Diri Heng Sing kami untuk belajar seni bela diri? Liang Seng mengangguk melihat Liang Seng tidak menghiraukan nasihatnya, pihak lain tidak peduli, mendaftarkan Liang Seng, memberinya 2 set seragam murid Akademi Seni Bela Diri, dan mengaturnya untuk tinggal di ruang belakang. Sejak saat itu, ini adalah tempat Liang Seng berlatih seni bela diri selama sebulan, dan jika dia tidak mengembangkan kekuatan batin setelah sebulan, dia akan otomatis pergi. Kedatangan Liang Seng tidak banyak menarik perhatian dari murid Akademi Seni Bela Diri, namun, mereka yang sebelumnya bergabung dengan Akademi Seni Bela Diri sebagai murid dewasa menghela nafas dengan mata berbinar. Murid berbakat dan sombong mana yang tidak akan tertanam dalam pikiran mereka tentang prestasi Liang Seng dan Zhou Shen, yang sebelumnya mengesankan di arena terapung. Namun, Liang Seng tidak mempermasalahkannya, tetapi menurut pengaturan murid Akademi Seni Bela Diri, dia mulai berlatih seni bela diri dengan cara yang teratur dan standar. Setelah ia mulai berlatih bela diri secara resmi, Liang Seng sangat terkejut dalam hati, namun penampilannya tetap tidak berubah. Ini sama sekali bukan teknik bela diri yang ia pelajari di kota Jinsu. Jika dibandingkan dengan dunia kultivasi, ini lebih seperti metode pelatihan horizontal jalan abadi, hanya saja dengan sentuhan pesona Dao kuno. Liang Seng menenangkan dirinya secara diam-diam. Memang, tahap kedua dari jalan bakat agak unik, namun, bagi Liang Seng, itu sama sekali tidak sulit. Dengan kekuatan fisiknya, ia mampu menghasilkan apa yang disebut kekuatan batin secara instan. Namun, Liang Seng tidak menunjukkannya. Meskipun ia secara aktif bekerja sama dengan Dao Surgawi, Liang Seng tidak mungkin menjadi orang yang melakukan langkah pertama. Ia hanya dengan jujur mengikuti pelatihan murid Akademi Bela Diri. Sedangkan untuk master sekolah bela diri, ia tidak muncul sama sekali. Tidak sampai 20 hari kemudian ketika seorang anak berbakat transformasi fana berhasil mempraktikkan kekuatan batin, Liang Seng dan yang lainnya melihat wajah asli master sekolah bela diri di Gunung Lu. Hong Jingang, master sekolah bela diri dari Akademi Bela Diri Heng Sing, adalah pria kekar dengan tubuh berotot dan penuh kekuatan. Liang Seng diam-diam memperkirakan bahwa dia mungkin memiliki kekuatan yang mendekati inti emas. Dia hebat. Fakta bahwa seni bela diri dapat dilatih hingga alam inti emas, adalah fenomena yang belum pernah disaksikan oleh dunia kultivasi sebelumnya. Munculnya master sekolah juga membuat mata anak-anak berbakat transformasi fana berbinar. Mereka samar-samar menebak apa yang ingin dilakukan Dao Surgawi saat ini. Sebelumnya, mereka lebih memperhatikan kultivasi pikiran saat berkultivasi, dan sekarang mereka berlatih kultivasi fisik dalam seni bela diri, mungkin karena mereka ingin menebus titik lemah mereka. Namun, melihat anak berbakat transformasi fana yang berhasil mempraktikkan kekuatan batin hanya dalam 20 hari, mereka samar-samar merasakan tekanan. Mereka adalah murid yang sombong dan tidak khawatir tentang ketidakmampuan mereka untuk mempraktikkan kekuatan batin dalam waktu 1 bulan. Jika mereka khawatir, bagaimana mereka bisa dianggap anak berbakat? Setelah Hong Jingang secara pribadi memberikan bimbingan kepada murid berbakat yang telah mempraktikkan kekuatan batin, anak berbakat itu juga berubah menjadi murid ruang dalam dan tidak lagi berlatih di tempat yang sama dengan anak berbakat lainnya. Selanjutnya, Liang Seng dan anak berbakat transformasi fana lainnya mulai mengintensifkan upaya mereka dalam berlatih, dan keesokan harinya, 3 orang berhasil mempraktikkan kekuatan batin. Hong Jingang muncul sekali lagi tanpa ada perubahan dalam sikapnya, sementara para murid asli menatapnya dengan heran.
Belum pernah ada murid dewasa yang mampu berlatih kekuatan batin dalam waktu 1 bulan. Mungkinkah orang-orang ini jenius bela diri? Untuk sementara waktu, murid asli Akademi Bela Diri yang bergabung sebagai murid dewasa seperti Liang Seng, mengerahkan lebih banyak upaya dalam latihan mereka. Hasilnya tidak membuat mereka merasa usaha mereka sia-sia, karena semua murid dewasa yang bergabung dengan Akademi Bela Diri berhasil berlatih kekuatan batin satu demi satu. Pada hari ke-28, Liang Seng menunjukkan bahwa ia telah berlatih kekuatan batin dan berhasil melakukannya tanpa penampilan khusus di antara para murid. Dapat dikatakan bahwa ia cukup biasa. Liang Seng tidak terburu-buru, ia hanya menjalankan rencananya dengan ketat sesuai dengan apa yang ingin dilihat oleh Dao Surgawi. Namun, setelah ia mendapatkan teknik resmi Akademi Bela Diri Heng Xing, ia berpikir keras. Teknik resmi semakin seperti metode pelatihan horizontal yang dilucuti dari teknik kuno. Selain itu, karena hanya melatih tubuh fisik, ia bahkan lebih mendominasi. Anak-anak berbakat transformasi fana lainnya juga menyadari perbedaannya, namun, tidak seorang pun menunjukkannya di permukaan, semua orang hanya mengikuti latihan Hong Jingang tanpa menunjukkan ketidaksabaran. Meskipun mereka telah mengalami transformasi fana, saat mereka berlatih seni bela diri, mereka secara bertahap memperoleh kekuatan bela diri, yang sangat kuat dibandingkan dengan orang biasa. Terlebih lagi, tingkat pertumbuhan mereka sangat menakjubkan. Banyak murid pribumi yang bergabung dalam waktu yang lebih singkat tanpa disadari telah dilampaui oleh mereka. Untuk sementara waktu, para murid pribumi memandang mereka secara berbeda. Tidak heran sang guru menerima mereka, mereka benar-benar luar biasa. Liang Seng sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia tahu mereka tidak bisa tetap damai seperti ini untuk waktu yang lama. Benar saja, setelah setahun, ujian Dao Surgawi yang sebenarnya tiba. Liang Seng menatap keluar kota dan bibirnya sedikit melengkung. Dao Surgawi, akhirnya kau tidak bisa menolak. Akademi Seni Bela Diri Heng Xing. Tiba-tiba, peluit tanda pertemuan berbunyi nyaring, memecah keheningan malam. Para murid sekolah seni bela diri dengan cepat berpakaian dan bergegas keluar dari gerbang. Meskipun Liang Seng dan murid-murid kebanggaan asing lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka mengikuti dan menuju ke halaman depan untuk berkumpul. Hong Jingang sudah menunggu di halaman depan, wajahnya serius. Setelah murid besar itu melaporkan bahwa semua orang telah berkumpul, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menuju gerbang kota. Langkah Hong Jingang tidak terlalu cepat, dan murid besar itu segera memanggil semua orang untuk mengikuti. Untuk beberapa saat, suasana terasa tegang. Liang Seng dan murid-murid kebanggaan lainnya memiliki pikiran mereka sendiri, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Di dunia ini, sekolah seni bela diri memiliki status tinggi di kota-kota, menikmati hak atas pendapatan kota. Namun, kekuatan mereka bervariasi, jadi mereka membagi pendapatan berdasarkan kekuatan dan kelemahan mereka. Tidak dapat disangkal bahwa murid-murid sekolah seni bela diri seperti makhluk yang lebih tinggi di kota, dan tanggung jawab yang mereka pikul berbeda. Pada saat ini, mata para murid kebanggaan dipenuhi dengan teror, dan setelah 1 tahun pelatihan seni bela diri, kekuatan mereka sudah sebanding dengan para kultivator Qi. Sebelum menginjakan kaki di tahap kedua jalan bakat, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjalani kehidupan kultivasi tingkat rendah ini lagi. Karena transformasi fana rahasia surgawi, mereka menyadari bahwa tantangan sebenarnya mungkin datang sekarang. Menurut aturan zaman keemasan, pemenang mengambil semuanya. Mungkin keributan yang tiba-tiba malam ini adalah kesempatan bagi mereka untuk maju dengan cepat. Saat napas para murid kebanggaan menjadi lebih berat, mereka mendekati gerbang kota. Namun, saat mereka semakin dekat ke kota, mereka secara bertahap merasa tertekan. Titik kumpul mereka kali ini adalah di gerbang kota barat. Beberapa sekolah seni bela diri telah berkumpul, dan formasi mereka jelas dan teratur. Jelas, pemandangan seperti ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Di antara sekolah-sekolah seni bela diri lainnya, para murid kebanggaan Akademi Seni Bela Diri Heng Xing juga mengenali wajah-wajah yang dikenal. Semua orang tidak terlalu terkejut, bagaimana mereka bisa memenuhi reputasi anak berbakat jika mereka tidak bisa lulus ujian sekolah bela diri. Pada saat ini, Hong Jingang membiarkan muridnya yang hebat menjaga ketertiban di antara para murid dan langsung pergi ke tenda di dekat gerbang kota. Liang Seng dan yang lainnya menunggu di luar sementara sekolah seni bela diri lainnya tiba satu demi satu.
Para guru dari sekolah seni bela diri ini juga segera memasuki tenda. Untuk beberapa saat, seluruh gerbang kota ramai tetapi sunyi. Liang Seng juga meniru murid-murid sekolah seni bela diri lainnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Jelas bahwa mereka masih harus menunggu beberapa saat, jadi para murid kebanggaan juga mulai beristirahat dan memejamkan mata. Bagaimana mereka bisa mencapai tingkat kultivasi void pemurnian sebelumnya jika mereka bahkan tidak memiliki kondisi pikiran ini? Tetapi ketika mereka menenangkan emosi mereka dan memasuki kondisi hening, Liang Seng diam-diam mengamati situasi di dalam tenda dengan mata tertutup. Indra ketuhanan Liang Seng secara bertahap meluas saat sutra abadi primordial di tubuhnya perlahan beredar. Namun, dunia yang tidak disebutkan namanya ini memampatkan indra ketuhanannya ke dalam jangkauan 100 meter, jadi tenda itu masih dalam jangkauan indranya. Pada titik ini, ada 38 guru sekolah seni bela diri yang berkumpul. Di bawah kepemimpinan satu orang, para guru mulai mendiskusikan bagaimana cara melanjutkan. Liang Seng diam-diam mendengarkan percakapan mereka untuk sementara waktu dan segera memahami situasinya. Ternyata sekelompok iblis bergerak tiba-tiba menyerang kota. Namun, menurut penyelidikan para pengintai, kekuatan iblis penyerang ini tidak kuat. Oleh karena itu, Akademi Seni Bela Diri Heng Sing dan 37 sekolah seni bela diri lainnya muncul di sini sesuai dengan sistem rotasi. Siapa yang mengira bahwa mereka bersiap untuk membiarkan para murid kebanggaan asing ini memimpin? Liang Seng terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di bawah rahasia surgawi, ujian untuk para murid kebanggaan akan begitu mencolok dan tidak biasa. Namun, Liang Seng tidak keberatan. Dia tidak sabar untuk berhubungan dengan kabut dunia ini tempat ujian berlangsung dan melihat kebenaran dari tahap jalan bakat ini. Pelatihan seni bela diri tahun ini, bagi Liang Seng, tidak memberinya pertumbuhan kekuatan apapun. Sementara para murid kebanggaan lainnya maju selangkah demi selangkah, dia hanya secara bertahap menghilangkan batasan fisiknya. Bagaimanapun, dengan kekuatannya yang sebenarnya, dia mungkin bisa mengalahkan setiap master sekolah seni bela diri di kota itu. Tepat ketika Liang Seng mendengarkan diskusi para master dan merenungkan langkah selanjutnya, para master sekolah seni bela diri akhirnya berhenti berdiskusi. Segera setelah itu, para guru sekolah seni bela diri keluar dengan ekspresi serius. Hong Jingang kembali ke garis depan para murid Akademi Seni Bela Diri Heng Sing dan berbicara langsung, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tadi malam, tiba-tiba muncul berita bahwa sekelompok kecil binatang iblis sedang menyerang. Oleh karena itu, hari ini murid-murid Akademi Seni Bela Diri Heng Sing harus bertarung dengan berani. Angu, bawalah murid-murid yang baru dipromosikan dari tahun lalu ke gerbang kota luar. Jika kamu melihat binatang iblis muncul, kamu harus segera bertindak. Jika ada yang berani mundur dari pertempuran, kamu harus mengeksekusinya. Baik, Guru. Angu, sebagai murid besar Akademi Seni Bela Diri Heng Sing, sebenarnya agak tercengang ketika mendengar ini. Dia hampir tidak bereaksi tepat waktu. Meskipun mereka pernah mengalami serangan binatang iblis skala kecil sebelumnya, tidak pernah ada aturan bagi murid baru untuk memimpin namun, Angu tidak akan menentang keputusan gurunya. Meskipun hatinya bingung, dia tetap memanggil Liang Seng dan murid-murid kebanggaan lainnya untuk berbaris. Setelah memastikan tidak ada yang salah, Angu memimpin murid-murid yang baru bergabung ini keluar dari gerbang kota. Saat murid-murid kebanggaan bergerak maju, mata mereka berkedip penuh harap. Mereka semua memiliki spekulasi sendiri di hati mereka, dan pada saat ini mereka menghadapi invasi tiba-tiba dari binatang iblis tanpa keraguan atau rasa takut, tetapi sebaliknya mendidih dengan keinginan untuk bertarung. Rahasia surga lahir dari konflik dan pertempuran, dan mereka sangat ingin mendapatkan kesempatan ini untuk bersaing demi keberuntungan mereka sendiri. Pada saat ini, Hong Jingang berdiri di samping dan melihat ekspresi di wajah para murid ini. Dia tidak menunjukkan emosinya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Hati manusia dapat digunakan, dan moralnya tinggi. Kemudian, melihat bahwa tidak ada pembuat onar di antara murid-murid baru, ia membawa murid-murid Akademi Seni Bela Diri lama yang tersisa langsung ke puncak menara kota. Hong Jingang menatap dengan sungguh-sungguh ke hutan yang tenang di luar gerbang kota, dan tak lama kemudian, para master sekolah seni bela diri lainnya juga memimpin murid-murid mereka ke puncak menara. Adapun murid-murid yang mereka kirim, mereka secara alami adalah murid-murid dewasa yang baru direkrut dalam waktu 1 tahun, dan semua orang sangat pendiam dalam pemahaman mereka. Pada saat ini,
mereka tidak terlalu khawatir dalam hati mereka, karena jumlah binatang iblis sebenarnya tidak banyak dan tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Namun, tidak ada akademi seni bela diri yang benar-benar akan meremehkan musuh ketika menghadapi serangan binatang iblis, karena mereka yang telah meremehkan musuh sebelumnya telah meninggal dan menghilang, dan kuburan mereka ditutupi rumput setinggi 3 meter, kehidupan mereka padam seperti lampu, tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini, para murid kebanggaan yang baru direkrut dari berbagai akademi seni bela diri, semuanya fokus ke depan, telah merasakan rahasia surgawi yang baru. Hati mereka bersukacita diam-diam karena mereka memang telah mulai memasuki tahap kedua dari Talon Road, dan mereka adalah yang paling awal di antara rekan-rekan mereka. Sungguh beruntung, memperoleh kesempatan sedikit lebih awal di Talon Road berarti selangkah lebih maju dari yang lain, dan apalagi kalau bukan kejutan. Surga memberkati jalur kultivasi keabadian saya. Sama seperti sebelumnya di Floating Arena, memasuki arena selangkah lebih awal akan memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, seperti Liang Sheng yang misterius itu. Dia hanyalah seorang kultivator alam kemunculan jiwa biasa, tetapi karena dia adalah orang pertama yang menerobos alam kekosongan pemurnian di arena terapung, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang Raja Dao kekosongan pemurnian veteran. Sekarang mereka telah bergabung dengan sekolah seni bela diri dan berada di garis start yang sama, tetapi tahun ini, anak-anak berbakat ini telah membuat celah. Meskipun celah antara satu sama lain tidak terlalu besar, sekarang saatnya untuk menguji hasilnya, dan jika mereka selangkah lebih lambat, mereka mungkin akan tertinggal jauh. Pada saat ini, ketika angin menderu di luar gerbang kota, waktu berlalu begitu cepat, dan malam yang gelap mulai menunjukkan cahaya putih samar di langit. Fajar semakin dekat. Pada saat ini, di menara kota, Hong Jingang dan master sekolah seni bela diri lainnya mengerutkan kening, karena situasinya agak tidak terduga. Sudah diketahui bahwa di masa lalu, beberapa binatang iblis menyerang kota dan memilih untuk muncul sebelum fajar, tetapi kali ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Namun, mereka diam-diam mengamati para murid di bawah gerbang kota dan memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama, karena mereka juga penasaran dengan para murid baru ini di dalam hati mereka. Sebagai aturan sekolah seni bela diri, mereka tidak pernah menerima murid dewasa, karena fondasi mereka sudah terbentuk dan usaha mereka akan setengah efektif. Namun, pada suatu malam setahun yang lalu, para guru sekolah menerima pengaturan dari Tanah Suci untuk menerima semua murid dewasa yang belum berlatih seni bela diri. Mereka tidak punya pilihan selain menerima perintah itu, karena Tanah Suci bela diri adalah dewa pelindung kota-kota besar dan mereka juga berada di bawah perlindungan Tanah Suci. Namun, para murid dewasa ini memang luar biasa, karena mereka berhasil mengolah kekuatan batin hanya dalam waktu 1 bulan meskipun tubuh mereka sudah dewasa. Belum lagi bahwa saat ini, tingkat kultivasi dan kekuatan beberapa murid tidak kalah dengan mereka yang telah berlatih selama 6 atau 7 tahun. Dengan demikian, mereka semua sepakat bahwa para murid dewasa ini istimewa, dan hari ini mereka mengatur agar para murid dewasa ini memimpin, yang sebenarnya adalah niat tak terucapkan dari Tanah Suci. Jika mereka menghadapi invasi binatang iblis, mereka akan membiarkan para murid ini memimpin. Tidak perlu dengan sengaja melindungi mereka atau peduli dengan korban mereka. Jadi, meskipun para guru sekolah telah mengembangkan kecintaan terhadap bakat mereka karena penampilan luar biasa mereka dalam setahun, mereka harus bersikap kejam dan menempatkan para murid dewasa ini, yang baru berlatih kultivasi seni bela diri selama setahun, di garis depan. Pada saat ini, ketika seorang guru sekolah tiba-tiba mendongak, semua guru sekolah seni bela diri segera merasakan perubahan di atmosfer. Mereka melihat langit yang menyambut datangnya matahari pagi tiba-tiba menjadi gelap seperti awan hitam yang menekan kota, dan aura pembunuh langsung menyelimuti seluruh gerbang kota. Binatang iblis telah datang. Saat teriakan peringatan tiba-tiba terdengar, suasana menjadi tegang tanpa ada yang menyadarinya, tetapi di bawah gerbang kota, mata para pengikut kebanggaan menjadi semakin cerah, hampir menakutkan. Kesempatan mereka telah datang. Jika mereka berhasil memperoleh kesempatan kali ini, garis start mereka di jalan bakat ini akan sedikit lebih cepat daripada yang lain. Sebenarnya, mereka tidak tahu bagaimana segmen kesempatan jalan bakat ini akan diberikan, tetapi sekarang mereka semua tahu bahwa mereka hanya perlu melakukan satu hal dengan baik, yaitu melakukan yang terbaik untuk membunuh binatang iblis yang menyerang. Saat para pengikut kebanggaan dengan penuh semangat menunggu kesempatan mereka, tidak ada yang memperhatikan alis Liang Sheng yang sedikit berkerut.
Itu karena dia merasakan kehadiran Hu Fei dari klan Yao di antara binatang iblis. Dulu, karena niatnya untuk menanam bidak catur, dia langsung menanamkan pikirannya jauh di dalam laut kesadaran mereka. Pada saat ini, kemampuan penginderaannya ditekan karena dia berada di dunia seni bela diri ini, jadi baru pada saat musuhnya berada dalam jarak 2 mil darinya dia dapat merasakan kehadiran mereka.